Pergi ke Madinah, jangan lupa membawa sayur mayur. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru inilah di tengah sumur. Memang luar biasa kita. Ada suatu kampung, di kampung itu punya kebun sawit luas sejauh mata memandang. Nikmat apa tak nikmat? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Itu ada pokok sawit. Di kampung itu ada pohon kelapa. Kenapa Ustaz ingat kelapa? Itu ada pokok kelapa. Ada pohon rambutan. Pohon kelapa kecil tapi buahnya lebat luar biasa. Salahnya tidak dipotongkan dari agak satu untuk nikmat yang luar biasa. Alamnya cantik, pantainya indah, ikannya kalau bahasa kampungnya wow, amazing, luar biasa. Tapi di kampung itu tidak ada pondok pesantren, tidak ada habaib, tidak ada ustadz, tak ada yang mengajarkan agama. Akhirnya duit sawit yang banyak dibelikan narkoba. Anak-anaknya pakai ganja, ibu-ibunya stres karena suaminya dilarikan pelakor. Karena si ibu khawatir suaminya dilarikan pelakor, akhirnya dia pakai bedak 2 inci, rambutnya macam sarang kelelawar. Ini yang saya ceritakan ini fakta apa fiktif? Alhamdulillah di kampung, apa nama kampung kita Ustaz Fahrul Razi? Kayu besi. Kayu besi. Saya sudah banyak melihat kayu, belum ada jumpa besi. Di kayu besi, kayunya besi, besinya kayu, sawitnya subur, kelapanya luar biasa, alamnya cantik dan indah, dan nikmat yang terbesar ada pondok pesantren. Anak-anak ini selamat dari narkoba, selamat dari chip, selamat dari judi online, selamat dari pacaran. Ini apa namanya? Ini namanya mubtada. Apa tandanya? Rafa apa mansub? Ini adalah marfu. Apa tanda rafa? Tanda rafa adalah dhammah. Bisa dia menjawab. Apa nazamnya? Dibacakannya nazam syair nahunya. Ustaz kok tahu? Saya kan di dalam tadi dengar. Memang saya sambil ngunyah, tapi saya dengar, mantap anak-anak ini luar biasa. Bisa mereka hafal nazam syair nahu, bisa tahu mana mubtada khabar, tahu mereka mana marfu, mana mansub, mana majrur, apa tandanya, hafal kitab kuning, dibacakan hadis, siapakah periwayatnya? Fulan. Siapakah? Coba sebutkan hadis tentang suap menyuap. Saya sangka tadi nyuap makanan, rupanya dibacakannya hadis ar-rashi wal murtashi, la'anallah rashi wal murtashi, Allah dan Rasulullah melaknat tukang suap dan yang disuap. Tapi bapak kalau ibu sama suap-suapan tak apa. Yang dimaksud suap di sini adalah sogo. Nikmat terbesar bukan pokok kelapa, nikmat terbesar bukan kebun sawit, nikmat terbesar di kayu besi adalah pondok pesantren. Ustaz Somad, kami sulit membangun pesantren. Kenapa? RT-nya sakau, RW-nya mabuk, kadesnya koruptor. Di kampung sana, di planet Mars. Tapi di kayu besi langsung Pak Kades menyerahkan tanah, ambil tanah. Di tempat lain banyak juga yang menyerahkan tanah, itu tanah ambil. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Di kayu besi Pak Kades menyerahkan tanah. Tadi habis khutbah Jumat, saya dibawa oleh Habib Umar Abdul Aziz, tanah 1 hektar, di seberang jalan 1 hektar, membacakan doa bertawassul kepada Rasulullah, meminta kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah mengambil barokah seorang ulama ahli hadis di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Sayyid Muhammad
bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri nikmat besar yang ada di kayu besi ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Abdul Somad bisa sampai ke kayu besi ini karena Habib Umar, Habib Mahdi, Ustaz Fahrul Razi, maka saya sampai kemari. Jadwal saya ke Sumatera Selatan setahun 3 kali, lalu kemudian ke Bangka Belitung sudah 4 tahun yang lalu. Tak ada jadwal ke Bangka Belitung. Sampai akhirnya kata Habib Mahdi, nanti kita ke Bangka Belitung Ustaz Somad. Siap. Akhirnya sampai kami hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, Ibu. Jadi di dunia ini lebih banyak laki-laki apa perempuan? Ibu punya anak orang kaya, mau? Bapak punya anak pejabat, mau? Ibu punya anak ganteng, mau? Tapi mabuk. Dia jadi ketua DPRD sidang paripurna. Mari kita tetapkan 20% anggaran pendidikan sambil mabuk. Kalian setuju, guys? Anak SMP hari ini kelas 1 SMP diajak kawannya cabut, diajak mabuk pakai lem kambing. Kalau nggak mau cabut, dikucilkan dari pergaulan. Kamu nggak berhak satu geng dengan kami karena nggak berani mabuk, bencong. Akhirnya si anak pun ketakutan, dia pun mabuk, sakau. Yang laki-laki disuruh mendekati perempuan, cewek punya handphone, yang membelikan handphone ibu, duitnya dari bapak. Bapak tak berani menolak karena bapak takut sama. Tengok mengaku mereka. Akhirnya handphone dikasih ke anak, anak main handphone, cari namanya di Facebook, di add, cari di Instagram, di tag, kenalan di grup WhatsApp. Akhirnya janjian naik motor ke tepi pantai, ke sana kemari, gembong masuk angin. Mau jadi apa anak-anak kita di masa depan? Kalau begini anak-anak kita, NKRI hancur. Maka kalau mau mempertahankan NKRI adalah bangun pesantren, masukkan anak ke pesantren. Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Takbir! Kenapa kuat suara Ustaz Somad? Padahal kemarin ceramah, tadi malam ceramah, tadi khutbah. Karena ikan di sini besar-besar. Jadi ikan itu luar biasa gizi zat, vitamin-vitaminnya. Beda sama di Pekanbaru. Pekanbaru ikannya udah kecil, matinya 5 kali. Di Bangka Belitung ini mati ikan cuma sekali dari laut langsung. Tempat kami dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 2 kali, dipanaskan 3 kali. Jadi anak-anak ini sehat badannya, sehat makannya, sehat ikannya, sehat duitnya, sehat ekonominya, subur tanahnya, cantik alamnya. Kalau tidak diisi dengan agama, pendidikan pesantren hancur binasa. Selamatkan anak dengan memasukkan ke pesantren Darul Hijrah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Siap masukkan anak ke pesantren? Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari. Ibu di Belitung mengandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullahaladzim. Kita bertanya, dia ketawa, apa maksudnya? Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun. Sorga di bawah telapak kaki dulu. Sekarang sorga di bawah tapak kaki kaleng susu. Karena anak disusukan ke kambing.
Maka anak kalau diajak sholat, ayo sholat nak, mbek. Yang satu susu sapi, ayo ngaji nak, moh. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, anak yang disusukan selama 2 tahun, dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Berapa kali ibu tak jadi beli baju baru demi anak? Berapa kali ibu terusir dari acara akad nikah? Pergi sana, anaknya nangis demi anak. Tiba-tiba anak ibu yang diajar merangkak, yang diajak berjalan, yang dibesarkan, dilahirkan dengan robek daging ibu melahirkannya, hanya disia-siakan oleh seorang laki-laki yang tak peduli kepada anak ibu. Pulang dia mabuk, pulang dia sakau, mulutnya bau setan, setan pun tak mau goda dia, saking kan udah lebih parah daripada setan. Mau anak ibu disia-siakan perampok, koruptor, penjahat. Satu-satunya jalan adalah dengan memasukkan anak ke pesantrennya mana? Mana Ustadz Fakhrul Razi pesantrennya? Pesantren. Di sini mereka dididik baca Quran, baca kitab gundul, mengaji, nahu, sorab. Jangan sampai tidak percaya diri anak masuk pesantren. Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Anak kau di mana? Anakku di pesantren. Kenapa nggak pede masuk pesantren? Ibu bangga punya anak di pesantren? Ibu bangga punya anak di pesantren? Bangga kenapa? SMP, ingat baik-baik. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kita ulang sekali lagi. Anak SMP ini ingat nggak ya? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 selesai, dapat ijazah. Datang jam 8, pulang jam 12. Selesai, bayar uang sekolah. Tapi di pesantren kita hitung sama-sama. Nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid. Jangan anak yang bodoh dimasukkan ke pesantren, gila dia langsung. Mana anak yang tak lulus SMP, mana anak yang tak diterima di SMP negeri, mana anak yang tak mau sekolah, itu diserahkan ke pesantren. Ustadz, anakku ini paling nakal, pesantren aja ya. Lari dia dari pesantren, langsung ngomong ke tetangga, memang pesantren itu tempatnya anak nakal. Anak kau belum masuk pesantren memang udah hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang pandai dimasukkan ke pesantren. Tuh dia ketika ditampilkan ke depan berani, pede menjawab pertanyaan, hafal ayat, hafal hadis, hafal nahu, hafal sorab, bukan sekedar cerita tapi langsung melihat fakta dan nyata. Bapak ibu ngelihat tadi anaknya di atas? Ibu ngelihat? Saya nggak ngelihat. Saya di dalam, saya dengar mana anak yang menjawab dan di mana orangnya. Udah pulang. Oh, perempuan. Biji matanya yang nampak. Begitu pesantren menjaga anak perempuan. Rambutnya tak nampak, tangannya tak nampak, betisnya tak nampak, kakinya tak nampak, biji matanya cuman yang nampak. Maka beruntung kalian anak-anak lajang, calon istri kalian tak pernah dilihat lelaki lain, hanya ayah dan kalian saja yang pertama melihatnya. Hebat tidak? Dulu orang yang bercadar diejek, bercadar katanya adalah tradisi Arab, bercadar katanya kearab-araban, padahal cadar adalah sunnah Rasulullah, padahal cadar adalah ajaran Islam. Menurut mazhab Syafi'i bercadar wajib. Ejek cadar. Oh, 2 tahun laki-laki pun bercadar.
Gara-gara Covid. Ejek lagi cadar aja biar datang dia lagi. Baru tahu. Walaupun Covid sudah tak ada, tapi saya kalau naik pesawat tetap pakai cadar. Kemarin saya pakai cadar dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Yang di samping saya itu tak tahu kalau itu Ustaz Somad. Setelah sampai baru kirim WhatsApp, mohon maaf ya Ustaz, nggak kenal gitu. Jangan main-main dengan cadar. Ejek lagi cadar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau belum sanggup bercadar, jangan ejek cadar. Kalau belum sanggup bersorban, jangan ejek sorban. Kalau belum sanggup berjubah, jangan ejek jubah. Karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Di dalam diri ibu itu ada darah seni, betul Bu? Betul. Darah seni, bukan air seni. Darah seninya apa? Ibu-ibu pasti nyanyi-nyanyi kan? Waktu nyanyi anak-anaknya kecil kan nyanyi kan? Tapi kalau bisa nyanyinya nyanyi yang mengingatkan pada Nabi. Nama nyanyinya nyanyi solawat, bukan somat. Apa orangnya? Ini jangan dinyanyikan anak. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan emak saya. Lagu apa ini? Cobalah lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak saya nggak mau masuk pesantren. Nanti kalau masuk pesantren ceramahnya marah-marah macam Ustaz Somad. Ustaz Somad ini nggak marah, cuman sound systemnya mantap. Betul? Saya nggak mau lah anak saya masuk pesantren nggak pandai nyanyi. Nih seni, ini grup hadroh anak pesantren kan. Coba siapkan, kita nyanyikan dulu burdah. Ready. Tes. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana yaghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salli ala nabi.
Begitu anak pesantren, baca kitab bisa, hafal Quran bisa, hafal hadis, tahu nama periwayat hadis di kepala, disuruh bersolawat pakai hadrah bisa. Makanya nanti di kayu besi ini semua kalau ada acara akikah pakai hadrah, acara nikah pakai hadrah, acara walimah pakai hadrah, acara maulid pakai hadrah, nikah lagi. Saya mancing aja, mereka senyum, ibu ini senyum juga, cuman agak pahit sedikit. Di pesantren diajarkan mereka hadrah, memuji, memuliakan, menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau di kampung ini tidak ada pesantren, di kampung ini tidak ada habaib, di kampung ini tidak ada ulama, tidak ada ustadz, alamat kapal akan tenggelam. Pentasnya tetap ada pentas, tapi yang naik ke atas penyanyi dangdut pakai rok pendek, yang nonton di bawah atu-atu, siap digoyang, begoyang lah tulang-tulang sendinya semua. Penyanyi itu pula mukanya macam setan, karena mabuk, karena sakau, karena narkoba, karena makan pil, karena macam-macam. Yang dimakan pil anjing gila, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan obat kuat namanya Viagra, sampai ke rumah meletup mati. Sama macam Kap 70 diisi minyak pesawat, meledak lah. Coba kalau dibawa bersolawat, dia tenang, hati tenang dengan hati saya dari tadi nggak tenang Pak Ustadz. Kenapa? Jantung saya bumbang. Kenapa? Rupanya tegak di samping sound system. Nggak apa-apa, insya Allah dosanya gugur semua. Hebatnya di kayu besi ini, sound system pun pakai cadar, takut kena hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa nikmat terbesar di kayu besi? Payah memang kalau ceramah sama orang belum makan. Apa nikmat terbesar di kayu besi? Pesantren, kata mereka. Nikmat terbesar pesantren. Mungkinkah ada pesantren tak ada habib? Tak mungkin. Mungkinkah ada pesantren tak ada ustadz? Ada Habib Umar Abdul Aziz yang bolak-balik meluangkan waktu dengan usia beliau datang kemari dari Pulau Sumatera ke Pulau Bangka. Semua yang disebut tentang Bangka ini semuanya baik-baik. Di Pekanbaru kalau udah disebut martabak Bangka, durian Bangka, satu yang tak baik, tua Bangka. Kalau udah disebut Bangka nih, makanya saya begitu posting tadi di Instagram yang followernya 7 juta itu. Ini bukan mau sombong-sombong, maksudnya yang belum follow lah. Balon siapa terbang itu? Mudah-mudahan diganti Allah. Tengoklah hebatnya ibu-ibu di Bangka, anaknya dibawa ngaji, anaknya nangis, dibelikan balon, balonnya terbang, dibelikan satu lagi. Tapi balon yang lepas itu memang gambar pesawat, memang dia tak mau di darat, dia mau ke atas. Masih ada lagi tuh Spiderman, ada Wonder Woman, ada. Yang Wonder Woman jangan beli, kasih dia cadar, dia perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan para habaib, para ustadz kita panjang umur, sehat badannya. Saya datang ke Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah, rumah hadis Malikiyah, mengambil nama ulama besar dari Makkah, Sayyid Muhammad Alawi bin Asani Al-Maliki. Maka saya ke sana tadi itu bukan mendoakan, saya menumpang tuah. Nanti pondok pesantren Darul Hadis itu menjadi pesantren Darul Hadis, tempat belajar hadis internasional, insyaallah. Amin. Orang Malaysia, orang Brunei, orang Thailand, Patani, orang Singapura datang kemari belajar hadis karena gurunya 10 tahun belajar hadis di Makkah bernama Sayyid Ahmad
ayah nama Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad punya ayah namanya Sayyid Alawi, Sayyid Alawi punya ayah namanya Sayyid Abbas Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliaulah yang memasangkan sorban ke atas kepala saya. Kata beliau sama santrinya waktu subuh di Makkah, ada seorang ustadz di Indonesia namanya Abdul Somad, nanti dia akan datang kemari, kata Sayyid Ahmad. Saya tak tahu, saya duduk di hotel, yang bintang 5 itu. Di hotel. Udah itu datanglah seorang santri. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz Somad mau ke rumah Sayyid Ahmad? Mau. Dibawa beliau saya ke Sayyid Ahmad. Santri ini bukan santri Sayyid Ahmad, beliau belajar ke Makkah sekaligus kerja membawa jamaah umrah. Aku tak pernah berusaha mencari, Sayyid Ahmad pun tak pernah mencari aku, tapi Sayyid Ahmad luar biasa, disingkapkan Allah tirai hijab dari dia. Dia tahu bahwa akan datang orang ini. Begitu saya datang, senyum Sayyid Ahmad. Apa kata beliau? Kalian ingat ucapanku 4 hari yang lalu? Santri-santriku, kalian ingat ucapanku 4 hari yang lalu? Ingat Sayyid bahwa orang ini akan datang. Sekarang dia datang ke sini. Hai Abdul Somad, ku masakkan untuk engkau 3 makanan. Satu piring ada 3 makanan. Yang pertama ayam, yang kedua kambing, yang ketiga kelinci. Disuapkannya ke mulut saya. Yummy. Itulah yang memberikan nama, itulah yang memberikan muridnya. Dan nanti kita doakan panjang umur, sehat badan, bukakan pintu hijab, berikan bisyarah, maulah hendaknya Sayyid Ahmad datang kemari. Ya Allah, tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau Allah berkehendak, Nabi Muhammad datang mengatakan kepada Sayyid Ahmad, wahai Sayyid Ahmad, ada masjid namanya Darul Hadis Al-Malikiyah di Pulau Bangka, datang kau ke sana. Insya Allah Sayyid Ahmad akan datang ke masjid ini. Ketika beliau datang kemari, para habaib, para ulama, Ustaz Somad akan datang mengambil barokah kemari. Doa orang-orang yang tulus ikhlas ini insya Allah. Masukkan anak bapak ibu, saya sudah melihat masjidnya, Masya Allah, tabarakallah, sudah diposting di Instagram. Sebentar ya, saya tengok. Tak ada pula paket. Oh, rebut-rebutan signal banyak kali yang online. Tengok, online semua. Masya Allah. Gambar Ustaz Somad di Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah di binaan Habib Umar As-Segaf. Di komen mereka, assalamualaikum Tuan Guru, barakallah. Ada pula yang iklan jual handphone, kurang ajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pesantren Darul Hijrah, ada pesantren Darul Hadis. Pesantren bukan toko yang sedang saingan. Ini adalah Ustadz Fakhrul Razi. Beliau berkhidmat, umurnya, tenaganya beliau pakai untuk menolong agama Allah. Beliau Ustadz, punya santri, muridnya banyak. Tapi ketika menjemput Ustadz Somad ke airport kemarin, tak nampak Ustadznya. Saya sangka beliau pegawai airport. Pakainya jaket warna merah yang boleh masuk ke dalam airport. Saya bilang, mudah-mudahan nanti Ustadz kita punya jaket yang bisa masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa nikmat yang terbesar dari Allah untuk kayu besi? Aduh. Kayu besi ini tanahnya subur, betul? Mana buktinya? Mana buktinya kayu besi ini tanahnya subur? Pokok kayu aja yang mau mati tuh. Itu pokok kayu itu dipotong karena Ustadz datang mengadu pokok kayu itu sama Allah. Ya Allah, tanganku dipotong karena Abdul Somad datang. Kayu besi ini negerinya subur. Mana buktinya kayu besi subur? Tengoklah bunga. Ya sah.